Udah hampir 3 bulan nih Xiaomi Mi 10 beredar di pasaran. Banyak yang bilang sih ini tuh HP Xiaomi yang kemahalan. Nah, aku udah cobain ya HP ini selama beberapa lama dan aku bakalan share experience aku selama aku pakai Mi 10 ini. Jadi yuk, mari kita review. Hai guys, ketemu lagi sama aku Sally Chan. So ya, this is Xiaomi Mi 10, HP yang kemarin bikin heboh ya waktu pertama kali meluncur karena harganya sih katanya mahal. Padahal setelah aku pakai dengan performanya, terus dengan desainnya dan lain-lain, ini tuh menurut aku worth it banget kalau kalian cari HP di budget dia 8,9 jutaan ya karena sekarang lagi diskon. Cuman untuk harga normalnya ini di 9,9 jutaan. Ya, daripada penasaran, langsung aja kita bahas. Yang pertama kali aku rasain adalah dari feel-nya nih. Dengan body dimension 6,4 x 2,94 x 0,35 inch, dipegangnya ini enak guys. Tapi emang HP ini tuh lumayan berat di 208 gram. Dan kalau ditanya soal desain bagian belakangnya ya, ini tuh bergaya glossy dan dia ini punya dua pilihan warna. Ada yang coral green dan twilight grey. Nah, punya aku ini yang twilight grey. Terus bagian belakang dari Xiaomi Mi 10 ini udah dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass 5 dan dia ini frame-nya metal. Tapi yang kurang aku suka sih dari bagian belakangnya ya, dari looks-nya sih emang oke, tapi dia ini gampang banget kotor dan gampang nempel sidik jari guys. Yang menurutku unik dari bagian belakangnya ini adalah peletakan kameranya, karena dia ini punya 4 lensa kamera, cuman ada satu lensa yang dipisah kayak gini, jadi dia kayak berantem gitu ya. Dan yang dipisah ini lensa ultra wide-nya. Overall menurut aku untuk bagian belakangnya ini ya bagus-bagus aja dan looks-nya pun dia mewah, cuman yang kurang aku suka ya itu tadi, dia ini gampang banget kotor dan gampang nempel sidik jari. Oke, next sekarang buat layarnya nih. Jadi kemarin tuh banyak banget ya yang nanya tentang layarnya Mi 10 ini kayak apa di Q&A Instagram aku. Jadi kemarin aku sempat bikin Q&A tentang HP ini dan aku bakal jawab di sini juga di video reviewnya. Yang pertama aku bakalan jelasin dulu nih untuk spesifikasi dari layarnya Mi 10 ini. Yang pertama dia punya layar 6,67 inch Super AMOLED 3D Full HD Plus dengan gaya layar lengkung yang looks-nya ini udah pasti fancy. Apalagi refresh rate-nya udah 90 Hz ya. Jadi experience geser-geser layarnya ini udah oke banget dan mulus banget guys. Kalau aku pakai main game juga experience layarnya enak-enak aja karena mouse-nya ini ditaruh di ujung sebelah kiri. Jadi kalau kita pakai main secara horizontal ini nggak ada blank spot dan lega banget guys untuk layarnya. Buat kualitas layarnya juga ini udah oke banget ya. Iyalah ya, Super AMOLED Full HD Plus, dia juga udah mendukung HDR dan juga kalau kita bawa ke outdoor ini objeknya masih kelihatan jelas banget ya karena dia punya kecerahan layar ini up to 800 nits. Dan nggak ketinggalan dia juga udah dilindungin sama Corning Gorilla Glass 5. Dan by the way, Mi 10 ini udah support in-display fingerprint sensor. Jadi buat kecepatan sensornya juga udah kenceng banget guys. Nah, kemarin tuh ada yang nanya ya di question box aku, kalau buat nonton YouTube ini tuh full screen atau ada black bar-nya? Jawabannya adalah full screen. Walaupun emang di bagian layarnya ini masih ada sedikit bezel ya, tapi bezelnya ini tipis banget guys. Yang agak tebelan itu di bagian bawahnya. Cuman ini masih tergolong tipis lah ya. Oke, next sekarang ke bagian yang paling banyak ditanyain sama kalian, yaitu bagian kameranya. Ini juga paling menarik banget guys. Buat kamera belakang Mi 10 punya 4 lensa dan ada 108 megapiksel AI quad kamera f1,69, bisa ngezoom sampai 10 kali. Ada 13 megapiksel f2.4 ultra wide kamera. Dua megapiksel f2.4 makro kamera dan 2 megapiksel f2.4 depth sensor kamera. Buat fitur-fitur kamera belakang udah pasti ada mode potret yang blurnya ini bagus banget pemisahannya antara objek dan background. Ada mode 108 megapiksel yang sebenarnya hasilnya itu nggak beda jauh sama kamera utamanya. Ada mode Pro juga, jadi kita bisa atur sendiri nih ISO dan lain-lainnya. Ada mode AI Beauty juga, ada mode HDR dan nggak ketinggalan ini ada mode night-nya. Dan buat mode night-nya ini juga aku suka banget ya karena hasilnya ini bagus dan ya kalian bisa lihat sendiri perbedaannya antara sebelum pakai mode night dan sesudah pakai mode night mode.
Buat perekaman video kamera belakang, Mi 10 udah support 8K 30fps dan udah dilengkapi sama OIS juga guys. Dan ya ini menarik banget karena di 8K pun dia juga udah dilengkapi sama OIS. Jadi untuk hasil perekaman videonya bisa semaksimal mungkin guys. Buat fitur-fitur perekaman video kamera belakang lainnya, dia juga udah punya slow motion 1080p atau 720p 120fps, terus juga ada short video, dan yang unik nih, jadi di video ini kita bisa atur speednya mulai dari super slow mo sampai super fast. Ada mode beauty juga di perekaman videonya, jadi nggak cuman cantik di mode fotonya aja, di mode videonya ini juga ada AI beauty-nya guys. Overall buat kamera belakang dari Mi 10 ini aku suka banget karena banyak modenya, juga banyak fitur-fitur yang nggak aku temuin di HP lain guys. Nah sekarang buat kamera depannya nih. Kamera selfie Mi 10 diletakkan di notch sebelah kiri dan punya resolusi 20 megapiksel f2.0. Buat hasil jepretan kamera selfie-nya udah bagus, hasilnya tajam juga dan oke. Dan untuk fitur-fiturnya juga sama banyaknya kayak di kamera belakang. Dia ada AI makeup, ada AI beauty, ada mode HDR juga yang kalau diaktifin dia ini hasilnya bakal lebih tajam guys. Dan gak ketinggalan di kamera selfie-nya ini dilengkapi dengan mode portrait juga. Jadi kalian bisa foto dengan background blur dan ini pemisahan antara objek dan backgroundnya juga udah bagus banget guys. Hai guys, jadi ini adalah rekaman video kamera depan dari Xiaomi Mi 10. Gimana guys menurut kalian? Oke, ini keren. Jadi ini aku lagi jalan-jalan, ini aku lagi ada di dekat rumah aku. Gimana guys menurut kalian? Komen di bawah. Jadi buat kameranya, mau kamera depan dan kamera belakang ini aku sama-sama suka karena hasilnya juga udah bagus, terus banyak mode-modenya, jadi cocok sih buat aku yang emang hobi fotografi. Dan next ini juga nggak kalah menariknya, yaitu dari segi performanya. Kalau kita tahu ya, Mi 10 ini ditenagai dengan chipset terbaru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 865 7nm Plus. Yang saat ini adalah Snapdragon terbaru dari Qualcomm dan paling kencang juga, yang banyak ditanam di HP-HP flagship termasuk si Mi 10 ini. Dan chipset ini tuh punya peningkatan 25% ya, lebih kencang daripada generasi sebelumnya. Dan buat konsumsi dayanya juga lebih rendah 25% dari generasi sebelumnya guys. Disanding dengan CPU octa-core serta GPU Adreno 650 dan 8GB RAM buat multitasking dan buka-buka aplikasi sebanyak mungkin, dia ini masih oke banget tanpa lag guys. Kalian bisa main PUBG di setting grafik HDR, frame rate extreme, style realistik, anti-aliasing enable dan shadow enable dengan sangat lancar dan sangat smooth. Dan settingan ini adalah settingan paling tinggi yang bisa kalian dapetin di Mi 10 kalau pengen main dengan experience yang mulus. Dan ada gaming mode juga yang bisa kalian aktifin biar experience-nya ini lebih oke lagi. And by the way, Mi 10 ini punya dua varian storage dengan RAM yang sama. RAM-nya ini 8GB tapi dia ada dua pilihan storage di 128GB storage dan 256GB storage. Kalau performanya udah bagus, kameranya juga udah cakep, buat main game udah powerful banget. Apalah daya sebuah smartphone kalau baterainya ini punya kapasitas yang kecil atau bahkan pengisiannya ini lama banget guys. Nah Mi 10 ini punya kapasitas baterai yang gede di 4780 mAh dan dibekali dengan fast charging 30 watt. Kalau aku pakai buat ngecharge dari 0 ke 100 sih ini sampai 57 menit aja, jadi ya jam kurang 3 menitan. Buat fitur pendukung lainnya adalah Mi 10 udah dilengkapi dengan dual speaker stereo di bagian atas dan di bagian bawahnya dengan kualitas suara yang sama. Jadi nggak ada yang sumbang sebelah, dan kalau kita buat dengerin musik sih ini bener-bener mantep banget guys. Selain itu Mi 10 juga udah support sama 5G guys, walaupun kita nggak tahu nih di Indonesia kapan 5G bakalan masuk. Jadi kesimpulannya kalau banyak yang bilang Mi 10 ini kemahalan, menurut aku salah ya, karena harganya ini sesuai banget sama performa yang kita dapetin, mulai dari kamera, baterai, terus chipsetnya juga yang paling kenceng dan desainnya yang udah oke banget dan eye catching. Menurut aku di harga 9,9 jutaan ini worth it banget guys. Jadi ya gimana menurut kalian tentang si Mi 10 ini? Kalian bisa sampein aja di kolom komentar. Jadi segitu dulu nih video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like and also subscribe. Buat yang belum subscribe, kita ketemu lagi di video menarik lainnya. Bye bye.